Pancayatnya adalah 5 jenis persembahan atau korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas sebagai wujud bakti kepada Tuhan, sesama manusia, leluhur, dan makhluk hidup lainnya. Nah, terdapat 5 bagian pancayatnya. Yang pertama, yaitu dewayatnya. Dewayatnya adalah persembahan suci kepada Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, yaitu resiyatnya. Resiyatnya adalah pengorbanan suci kepada orang suci atau guru. Yang ketiga, yaitu pitrayatnya. Pitrayatnya adalah pengorbanan suci kepada leluhur atau orang tua. Yang keempat, yaitu manusiayatnya. Manusiayatnya adalah pengorbanan suci kepada sesama manusia. Yang kelima, yaitu butayatnya. Butayatnya adalah pengorbanan suci kepada para buta dan lingkungan sekitar. Di Desa Tenganan, yatnya dilakukan dengan penuh kesakralan dan mengikuti tradisi turun-temurun. Upacara yatnya mencakup berbagai kegiatan seperti persembahan, tarian sakral, dan ritual adat yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali Aga di Tenganan, seperti contohnya yaitu Perang Pandan atau Mekari-kari. Mari kita telusuri lebih lanjut apa saja penerapan yatnya yang ada di Desa Tenganan. Om Swastiastu, Pak. Dengan Bapak siapa? Jadi saya ingin bertanya, Pak, bagaimana proses ngaben di Desa Tenganan ini? Apakah beda dari desa-desa lain? Kremasi tidak. Kremasi nggak ada. Cuman penguburan. Oh, berarti kalau ada yang meninggal gitu langsung dikubur gitu ya, Pak? Oh ya, baik. Menginapkan mayat pun tidak boleh. Kalau masih ada waktu, siang ini kasih. Kalau malam meninggalnya Besokannya. besoknya. Apakah di Tenganan melakukan piodalan bersama jemaah? Seperti sekarang. Ada piodalan gitu ya? Berarti setiap berapa bulan gitu ada piodalan ya, Pak? Kalau yang ini 6 bulan sekali. Kalau tiap bulan kami ada upacaranya, cuman di masing-masing rumah. Berarti sembahyang seperti biasa gitu ya, Pak? Tapi kita tidak pakai canang. Oh, nggak pakai canang. Daun pisang, pinang. Oh, berarti nggak pakai canang di sini ya, Pak? Kalau untuk bantuan sekarangnya boleh pakai canang. Kalau upacaranya tradisinya kan enggak. Simpel. Baik, Pak, apakah ada upacara khusus buat remaja gitu kayak otonan atau apa gitu? Dari lahir kita sebut mekeke. Itu umur 3 bulan. 3 bulanan. Itu sarananya pakai babi hitam. Oh, babi hitam. Itu untuk ritualnya. Terus 3 bulanan ada. Terus beranjak dewasa kita ada namanya metrune yang cowok. Kalau buat yang cewek sama juga? Mede. Oh. Itu sistem adolisme. Peremajaan. Ya, untuk pertanyaan terakhir tuh, bagaimana peran kerbau dalam upacara yatnya di Desa? Itu kita cari dagingnya, ikan unsuk semata ikan dulu. Kepalanya kita pakai aturan upacara. Dagingnya kita pakai dimasak dengan kelapa, pakai upacara dulu. Ada istilahnya sangkep. Oh, sangkap. Itu untuk doa di sana. Nanti untuk setelah itu dibagikan kepada masyarakat. Kalau kerbaunya juga bisa dipakai buat perang pandan itu ada? Itu bagian dari upacara perang pandan, tapi lebih awal pemotongan kerbau. Berarti awalnya potong kerbau dulu. Kasih, Pak. Desa Tenganan memiliki cara unik dalam menjalankan tradisi keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi penting yang masih dijaga dengan kuat adalah pelaksanaan pancayatnya, yaitu 5 jenis persembahan suci yang dilakukan tulus ikhlas kepada Tuhan, orang suci, leluhur, sesama manusia, dan alam. Penerapan yatnya yang kami temukan yang pertama adalah dewa yatnya, yaitu bentuk persembahan kepada Tuhan. Di Desa Tenganan, dewa yatnya dilakukan melalui kegiatan sembahyang dan piodalan. Menariknya, dalam pelaksanaannya, mereka tidak menggunakan canang seperti pada umumnya di Bali.
melainkan memiliki cara khas yang sesuai dengan tradisi lokal mereka, yaitu hanya menggunakan daun pisang dan pinang sebagai pengganti canang. Selanjutnya, fitriyatnya atau persembahan kepada leluhur. Di desa ini, pelaksanaan ngaben atau pembakaran mayat dilakukan secara berbeda. Mayat hanya dikubur tanpa prosesi pembakaran seperti umumnya upacara ngaben di daerah lain. Hal ini menunjukkan adanya kearifan lokal yang tetap dijaga dengan kuat. Selanjutnya, manusiyatnya atau persembahan kepada sesama manusia. Desa Tenganan juga memiliki tradisi unik. Terdapat upacara mekeke yang dilaksanakan saat bayi berumur 3 bulan sebagai bentuk penyambutan ke dunia. Selain itu, ada juga upacara matruna untuk anak laki-laki dan mayunan untuk anak perempuan, sebagai bagian dari tahapan penting dalam kehidupan mereka. Perang Pandan di Desa Tenganan adalah bagian dari upacara adat yang dilakukan oleh para pemuda sebagai tanda kedewasaan dan tanggung jawab mereka sebagai warga desa. Melalui Perang Pandan, para pemuda menunjukkan keberanian, kekuatan, dan kesiapan mereka untuk menjadi bagian penting dalam masyarakat. Kita bisa melihat bahwa walaupun memiliki nilai-nilai dasar yang sama, pelaksanaan pancayatnya di Desa Tenganan memiliki ciri khas tersendiri yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang sangat berharga. Sebelum memulai perjalanan ke Desa Tenganan, kami sekelompok terlebih dahulu melaksanakan doa bersama di Padmasana sekolah. Hal ini kami lakukan sebagai wujud kebiasaan baik yang selalu kami jaga, yaitu rajin beribadah, salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan berdoa, kami berharap perjalanan ini lancar dan penuh makna.